Gimana kalau ada orang yang ngaku bisa memprediksi pasar dengan akurasi 99%? Hari ini kita bakal bongkar teori super kontroversial dari seorang trader yang percaya kalau dia udah berhasil mecahin kodenya. Bayangin, dari hampir 200 prediksi publik soal saham, kripto, dan emas, dia mengklaim 198 diantaranya tepat sasaran. Tapi ada satu syarat penting. Katanya metodenya ini cuma bakal berhasil kalau tetap jadi rahasia. Nah, klaim kayak gini kan langsung memunculkan satu pertanyaan besar di kepala kita. Oke, ayo kita selami lebih dalam kasusnya. Bukan buat ngebuktiin dia benar atau salah ya, tapi lebih untuk coba memahami cara pandang dunia seperti apa sih yang ada di balik klaim yang sebegitu beraninya ini. Oke, fondasi dari semua argumennya itu sebenarnya simpel. Alat-alat yang dipakai kebanyakan orang buat trading itu pada dasarnya udah rusak, udah nggak relevan. Menurut dia, 90% trader itu gagal bukan karena mereka takut atau serakah. Bukan. Tapi karena ilmu yang diajarin ke mereka itu sebenarnya adalah sebuah jebakan. Jadi masalahnya bukan di tradernya, tapi di buku panduan yang mereka pakai. Coba dilihat ini. Banyak teori populer yang kita pakai sekarang, kayak teori Dow, itu dari tahun 1900, atau Bollinger Bands dari tahun 83. Menurut dia, teori-teori ini kan diciptakan buat era pasar yang beda banget. Pertanyaannya, gimana mungkin strategi yang umurnya udah puluhan, bahkan ratusan tahun, masih relevan di pasar modern yang isinya udah digerakin sama algoritma? Nah, dalam pandangannya, metode-metode lama ini sengaja diciptakan oleh para market maker. Tujuannya, buat bikin trader retail jadi gampang banget ditebak. Dan kalau udah gampang ditebak ya, jadi gampang juga buat diambil untungnya. Oke, teorinya kedengeran masuk akal. Tapi buktinya mana? Nah, dia nunjukin 3 kejadian besar di pasar yang dia klaim udah dia prediksi dengan sempurna. Pertama, di awal Januari, dia ngeluarin peringatan publik. Katanya, pasar saham Indonesia termasuk IHSG bakal anjlok parah. Gak lama setelah itu, bener kejadian. IHSG terjun bebas sebesar 18%. Lanjut, waktu itu Bitcoin lagi di puncak-puncaknya. Semua orang lagi euforia, teriak-teriak bakal cetak rekor baru. Dia malah bilang sebaliknya, Bitcoin bakal jatuh. Dan pasar pun seolah nurut sama prediksinya. Bitcoin mulai longsor dalam banget. Dan yang terakhir, ini yang paling presisi. Dia bikin prediksi yang sangat spesifik buat harga emas. Katanya bakal turun 11%. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebuah kejatuhan bersejarah. Itu adalah hari terburuk buat emas dalam lebih dari 4 dekade. Luar biasa. Nah, rekam jejak kayak gini pastinya langsung bikin kita semua nanya satu hal. Pertanyaan terbesar, gimana caranya dia ngelakuin itu semua? Dia mengklaim seluruh metodenya itu didasarin sama satu hal, nemuin dan manfaatin apa yang dia sebut anomali pasar. Terus kalau emang ilmunya seampuh itu, kenapa nggak dibagi-bagiin aja ke semua orang? Nah, alasan dia merahasiakan metodenya, ini justru jadi inti dari seluruh teorinya. Logikanya begini. Pertama, temukan anomali pasar yang tersembunyi. Kedua, manfaatin pola itu buat dapat untung. Tapi, nah ini kuncinya, kalau metode itu sampai bocor dan jadi rahasia umum, para market maker bakal langsung beradaptasi, anomali itu bakal langsung hilang, ditutup sama mereka. Dan akhirnya, ya metodenya jadi nggak berguna lagi. Itulah kenapa kerahasiaan adalah segalanya. Berdasarkan metode rahasianya ini, dia ngasih satu prediksi terakhir yang skalanya jauh lebih besar buat ekonomi global. Dia bilang ada satu hal yang harus kita awasi di atas segalanya, mata uang yen Jepang. Jadi begini ceritanya, selama bertahun-tahun investor global itu suka minjem yen karena bunganya murah, terus duitnya dipakai buat beli aset di seluruh dunia. Nah, bayangin kalau yen tiba-tiba menguat drastis, utang mereka jadi jauh lebih mahal kan buat dilunasin. Apa yang bakal mereka lakuin? Mereka bakal terpaksa jual saham dan aset-aset global mereka buat beli yen. Aksi jual massal inilah yang katanya bisa memicu tsunami di semua pasar keuangan. Makanya, nasihat dia berdasarkan teori ini sangat tegas dan jelas. Keluar dari pasar dan tunggu kesempatan yang lebih baik nanti. Dia juga nunjukin jatuhnya harga Bitcoin belakangan ini. Meskipun banyak berita positif, harganya malah turun. Menurut dia, ini adalah indikator awal kalau masalah besar udah mulai muncul di permukaan. Jadi, semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang cukup bikin merinding. Apakah pasar keuangan itu benar-benar arena yang adil buat semua orang? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah permainan dengan aturan tersembunyi yang cuma diketahui oleh segelintir orang saja?